Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasihi Tuhan. Saudara-saudara, pada waktu kita itu ingin ada perubahan dalam hidup, ya, kalau kita punya pengharapan, kita dapat melakukannya. Karena pada waktu kita berpengharapan, kita punya iman, kita tahu itu akan tercapai. Jadi dalam menghadapi Natal ini, minggu ini adalah minggu pengharapan, ya, yang kita bahas. Dan kalau kita punya pengharapan, kita dapat menatap masa depan. Kalau kita punya pengharapan, kita bisa sabar. Kita punya pengharapan, kita dapat memacu perubahan, ya. Kalau saudara merasa hidupnya begini-begini saja, ingin ada perubahan, ya saudara harus punya pengharapan, percaya bahwa saudara dapat melakukannya. Jadi saudara-saudara, kita merenungkan firman Tuhan, masih tetap yang dikatakan oleh Rasul Paulus, karena dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita daripada kejahatan, untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri dan rajin berbuat baik. Nah saudara, ayat 15, beritakanlah semua ini, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu, ya, dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Saudara, kita di dalam Tuhan itu sudah memiliki pengharapan, kita dibebaskan, kita dimampukan, ya. Jadi kalau kita punya pengharapan, kalau saudara ingin ada perubahan, ya harus bergerak, ya. Bergerak, lakukan sesuatu, karena bersama Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, ya. Semuanya mungkin. Namun kita perlu tekun, ya, supaya ada perubahan. Jadi kita dapat memacu perubahan itu kalau kita punya harapan-harapan, mimpi-mimpi ke depan. Apa sih, seperti orang dulu, ya, waktu Thomas Edison itu kan masih kecil, dia itu ingin membuat sesuatu, ya, karena dia sekolahnya gurunya kewalahan sama dia dikeluarkan. Dia ditulis surat, ya, gurunya bahwa dia itu sudah tidak ada harapan. Lalu ibunya yang masih memiliki pengharapan untuk anaknya ini, dia justru menghibur anaknya. Oh, surat dari kepala sekolah mengatakan bahwa kamu itu anak yang luar biasa. Jadi kamu tidak bisa sekolah di sana karena kamu hebat. Ya, lakukan saja sendiri. Ibunya memberi motivasi, dan dia akhirnya riset sendiri, ya, dan diizinkan orang tuanya, memberikan dia kebebasan. Orang tuanya mengizinkan dia melakukan sesuatu eksperimen yang akhirnya sampai adalah kita lampu pijar, ya. Kalau tidak, saudara, kalau orang yang tidak, jadi ini dia membuat perubahan, kan. Tadinya gelap, tadinya kita harus pakai lampu petromak, tadinya harus pakai lampu yang membuat kita hidungnya hitam-hitam karena tidak ada listrik, ya. Saya mengalami itu dulu waktu masih kecil. Kalau bangun tidur hidungnya hitam karena tidak ada listrik. Nah, setelah ada listrik enak, ya. Kita bisa video begini ini kan karena sudah ada listrik. Nah, sekarang ada elektronik yang semua itu karena ada orang yang bermimpi, ada orang yang berpengharapan. Dan ya, bukan supaya dia tidak dipandang rendah,
Ya kalau seperti Thomas Edison itu kan dia dipandang rendah ya, tidak ada harapan, tetapi ibunya memberi pengharapan sehingga dia dapat mengadakan perubahan. Jadi saudara-saudara, marilah kita sebagai orang tua mendorong anak-anak kita, berikan yang positif ya. Jangan dimarahin kalau saben kali dia tidak bisa, kalau dia mendapat nilai jelek ya kita dorong dia untuk rajin, tetapi berikan dia pengharapan. Ya kalau dia diberikan pengharapan tuh bisa ada perubahan. Jadi kita support anak kita supaya dia itu tidak tertekan ya. Kalau anak yang tertekan, saudara, nanti keluar dari rumah dia itu jadi liar. Ya ingin melakukan sesuatu, mencoba ini itu, tapi tidak ada arah tujuan hidupnya. Jadi kita memberikan arah tujuan hidup supaya ada perubahan di dalam dirinya yang dapat menolong dia punya sasaran masa depan yang lebih cerah. Jangan seorang pun memandang engkau rendah, kata firman Tuhan ya, karena kita punya pengharapan di dalam Dia yang sudah menjadikan kita sebagai umatnya, dan kita menaruh pengharapan kita hanya di dalam Tuhan Yesus ya, yang akan kita rayakan kelahirannya. Nah jadi bukan sekedar Natal begitu saja. Natal itu artinya besar sekali ya. Jadi kita memberi pengharapan justru bisa membawa perubahan, dan juga ya ini tujuannya renungan untuk keluarga. Jadi keluarga-keluarga, marilah kita mendidik anak cucu kita ya supaya mereka bisa menjadi agen perubahan. Dengan adanya kita, dengan adanya anak-anak kita, lingkungan kita itu menjadi berubah lebih baik. Ini perubahan yang positif, jangan perubahan yang negatif ya. Jadi supaya saudara kita berikan motivasi di dalam, termasuk kita ya yang lansia juga, kita bisa membuat perubahan. Walaupun lansia, kalau kita mau melakukan sesuatu yang bermanfaat, kita dapat memberi perubahan ya. Seperti renungan ini kalau saudara jalankan, kalau saudara rajin merenungkan firman Tuhan, intinya besar sekali. Firman Tuhan itu luas sekali, dalam sekali, dan sangat bermanfaat untuk hidup kita. Ya saudara, marilah kita serahkan semua ke dalam Tuhan. Berilah pengharapan kepada keluarga, anak cucu, dan kita sebagai orang tua bisa memotivasi, bisa mengadakan perubahan. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena kami berpengharapan di dalam Engkau menyongsong hari Natal ini, supaya kami yang tua, yang muda, yang anak-anak semua juga bisa membawa perubahan bagi lingkungan kami, perubahan yang positif. Ya Tuhan, berkatilah semua orang yang setia merenungkan firman-Mu ini, supaya kami semua dapat menjadi agen perubahan-Mu di dunia ini karena kelahiran-Mu. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa, amin. Ya saudara-saudara, demikian, sampai jumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.